Eh, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabb واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة، خصوصا إلى أرواح الوالد معلم حاجة حسبي الله بن معلم حاج قاير بن حاج عبد الرحيم بن حاج باصر بن حاج دولن، وإلى أرواح والدات حاجة سيتي زبيدة بنت حاج سنودين بن نعيم، وإلى أرواح غر مرزوق بن مرصاد بن محمد طاهر مبارك بن مالك بن باكر، وإلى أرواح غر حاج أحمد رسول بن علي الشافعي كأحمد ورشد، وإلى أرواح wajami ahli komplek PLN Pulau Kambing baru ini Jawa, klender rasulih wa furu'ihim waliman assasa hadal masjid wa jami ahli hadirin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam
ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa'lam annal amra bil ma'rufi bil wajibi wan nahyi anil muharrami wajibun. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf, ya, dalam hal yang wajib dan nahi mungkar dalam hal yang diharamkan itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada orang yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, bagi kita berkewajiban untuk mengingatkan melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Apakah itu sholat 5 waktu, apakah itu sholat Jumat bagi orang laki-laki, apakah puasa di bulan Ramadan, kita mengajaknya itu amar ma'rufnya hukumnya wajib. Begitu juga ketika melihat hal-hal yang diharamkan, maka nahi mungkarnya juga hukumnya wajib, ya. Nah, bagian-bagian ini adalah tugas kita untuk mengajak dan melarang supaya umat kembali menjadi dekat kepada Allah, ya. Balighu anni walau ayah. Wal amra, ya, takdirnya tadi annal amra gitu, ya, wawunya wawu ataf, ya. Anna itu dalam kaidah nahu amil nasab, setiap ketemu anna dibacanya fathah, anna, inna dan sebagainya, ada 10. Wal amra bil mandubi wan nahya, ya, anil makruhi mustahabun. Sedangkan memerintahkan terhadap yang sunnah dan melarang daripada hal-hal yang makruh itu hukumnya mustahab, disunnahkan, ya. Jadi mengajak orang terhadap perbuatan-perbuatan sunnah itu hukumnya sunnah. Termasuk melarang orang dari kerjaan-kerjaan yang makruh juga hukumnya sunnah, enggak wajib, kecuali terkait yang wajib. Ya, kayak ngajak orang untuk sholat taraweh, ya, itu kan taraweh kan mustahab, ya, juga sama mustahab juga. Tapi kalau yang wajib baru wajib. Ngajak orang
qiyamul lail. Misalnya di masjid ini diadakan malam-malam tertentu qiyamul lail, ngajak orangnya, hukumnya mustahab, disunnahkan. Kan biasanya ada masjid ya bikin qiyamul lail pada malam-malam tertentu. Saya pernah diminta untuk ngisi kajian, mulainya nanti katanya jam 12.00. Jadi habis tarawih orang pada istirahat, jam 12.00 qiyamul lail, terus bikin kajian sampai sahur. Saya bilang saya nyerah dah. Kalau kajian sampai sahur, dari jam 12 sampai sahur kan lumayan itu ya. Iya, gitu. Enggak dah ya, gitu. Yang lain aja yang masih muda. Wa alaika idza amarta bima'rufin au nahaita an munkarin walam yusma' laka bimufaraqati maudi'il munkari wa hajri murtaqibihi hatta yafi'a ila amrillahi. Bila mana engkau melaksanakan amar ma'ruf ataupun engkau melaksanakan nahi mungkar, walam yusma'laka, namun ajakan-ajakanmu itu lam yusma'laka, enggak didengerin, ya, enggak diperhatikan. Jadi engkau harus berpisah atau meninggalkan tempat kemungkaran itu dan meninggalkan pelaku-pelakunya sehingga dia kembali kepada perintah Allah. Saat itu kita ngajak nggak didengerin, tinggalin aja dulu. Ntar kapan waktu kita datengin lagi. Kemudian nggak didengerin lagi, nggak diindahkan, biarin aja dulu. Sampai pada akhirnya dia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini kalau bukan orang yang punya hati kuat, berat ini, ya, berat. Sekarang pelaku-pelaku amar ma'ruf nahi mungkar udah mulai jarang, ya. Apalagi banyaknya kelompok-kelompok asobiyah yang dibentuk, ya. Ada PWILS, ya, yang menyerang ini, menyerang itu. Hati-hati sekarang. Sekarang mulai zaman adu domba. Ketika terjadi adu domba, yang ngambil keuntungan pihak lain, ya. Kayak dulu antara Muhammadiyah dengan NU diadu urusan furu'iyah. Nah, yang untung Belanda, ya, kekayaan kita diangkut,
kita ribut aja di dalam masalah furu'iyah. Padahal urusan furu'iyah nggak ada masalah gitu ya. Kan kalau Bapak baca riwayat atau biografi dari para ulama kita itu semuanya satu guru, ya, nggak ada orang lain. Ya kayak Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU, Kiai Muhammad Darwis yang belakangan kita kenal dengan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu kan satu guru. Sama-sama belajar sama Kiai Soleh Darat. Ya. Ketika keduanya ke Mekah, ya, bertemu dengan Guru Marzuki bin Mirsad, bertemu dengan kakek saya Mu'alim Gayar, ngajinya bareng-bareng sama Syekh Khatib Al-Minangkabawi, sama-sama belajar dengan Sayyid Abbas Al-Maliki, sama-sama belajar dengan Syekh Umar Hamdan Al-Makhrisi, sama-sama belajar sama Syekh Mahfuz At-Termasi, ya, orang Termas, orang Pacitan, ya. Kemudian Syekh Mahfuz At-Termasi dia punya guru namanya Sayyid Abi Bakar Syato, penulis kitab I'anatut Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in. Kemudian Syekh Sayyid Abi Bakar Syato punya guru namanya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Orang lebih kenal Sayyid Zaini Dahlan, penulis kitab Al-Mukhtasar Jiddan dan banyak nulis kitab-kitab lainnya. Jadi sanadnya terus nanti sampai kepada Imam Mujahid, dari Imam Mujahid sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu guru. Kalau urusan akidah mereka semuanya sama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, gitu. Nanti pola pikir dalam sisi nahu, fikihnya aja, ada yang kecenderungannya Syafi'i, ada yang kecenderungannya Hanafi, ada yang kecenderungannya Hambali, ada yang kecenderungannya Maliki. Semuanya itu adalah dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, cuman seringkali kita diprovokasi, diadu oleh penjajah saat itu. Penjajahnya ngakutin kekayaan kita. Nah sekarang ormas-ormas mulai diadu. Nah, sedangkan orang lain menikmati tanpa sepengetahuan warga, tahu-tahu laut udah dikaplingin, iya kan? Pulau Seribu udah banyak dimiliki oleh pengusaha tertentu, ya. Mereka pada bikin ini, bikin itu, ya. Iya kan? Belum lagi yang namanya PIK sepanjang-panjangnya, ya. Susah nyari masjid, tapi nyari gereja banyaknya luar biasa, ya begitu. Nah, satu sisi kita diadu, pada sisi lain banyak pihak yang ngambil keuntungan. Nah, ini hati-hati. Makanya jangan mudah
kita terprovokasi, ya hati-hati ini ya. Ini mohon maaf, saya suka sampaikan sedikit-sedikit, jangan sampai terjadi masalah-masalah yang bisa memperuncing urusan umat Islam. Kita harus belajar mestinya, ya umat Islam, kayak apa Israel, Amerika, Inggris memperlakukan Palestina, ya. Biar dibuat resolusi ini, dibuat proposal ini, tetap aja korbannya Palestina tetap. Karena memang apa? Mereka ingin adanya genosida. Jadi orang Palestina yang ada di sana akan diusir kemana-mana. Kemarin sudah digadang-gadang Indonesia yang diminta untuk menjadi penampung warga Palestina, ya. Orang terusir dari negaranya sendiri. Ini mohon maaf ya. Wa alaika bikarahiyatil ma'asi wa karahiyatil musirrina alaiha. Wa alaika bikarahiyatil ma'asi, dan engkau harus membenci berbagai macam kemaksiatan. Jadi kalau ada kemaksiatan kita harus membenci. Wa karahiyatil musirrina, dan membenci juga pelaku-pelaku kemaksiatan, ya. Wa bughdihim billahi, dan bencinya itu karena Allah. Jadi benci kepada kemaksiatan, benci kepada pelaku-pelaku kemaksiatan, bencinya karena Allah. Jangan bencinya karena sesuatu. Ketika dia nggak dapat jatah, dia benci. Setelah dapat uang jatah, dia berubah dah tuh, ya. Yang tadinya gayanya kayak preman, setelah dapat jatah berhenti dah. Gitu. Hati-hati. Pokoknya bencinya karena Allah. Ini gampang diucapin, berat dipraktekin, iya. Hanya orang-orang yang hatinya kuat saja, ya. Kadang-kadang diajak, didatengin, dapat, ya, damai aja dah. Ini ada uang kesejahteraan, nggak banyak ya, sebulannya 10 juta. Yang penting peredaran ini aman. Ya. Iya kan? Banyak yang begitu. Kan maraknya judi online, banyaknya beredar minuman keras kemana saja, narkotika, itu banyak pihak yang terlibat, termasuk oknum banyak yang terlibat. Sampai tempo hari ramai pada tingkatan Jenderal Polisi Bintang 2, ya, yang ramai terus, ya. Padahal ya bukan hanya sampai di situ, banyak pihak lain yang terlibat, ya.
Ya, makanya kalau masih jabat enak, masih menjabat enak. Kalau udah pensiun koar-koar ya, diketawain ya. Kemarin kemana aja bang, gitu ya. Kalau udah pensiun maka gak didengar saudara. Wahada wajibun ala mukminin. Ini hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin. Wa idza zulimta au sutimta fadhahara alaika minal ghadabi wa taghayyuril wajhi wa wajadta min karahiyatil fi'li wal fa'ili ma la yakunu misluhu wala a'dhamu minhu inda sima'il munkari wa musyahadatihi fatahaqqaqa annaka dhaiful imani. Wa idza zulimta, bila engkau dizolimi orang, au sutimta, atau engkau dicaci maki orang, fadhahara alaika minal ghadabi, lalu muncul kemarahan dari diri engkau gara-gara dizolimi, dicaci, muncul dalam diri kita kemarahan. Wa taghayyuril wajhi, dan wajah menjadi berubah ya, cara kitanya merah ini karena dizolimi, karena dicaci. Wa wajadta min karahiyatil fi'li wal fa'ili, dan engkau rasakan kebencian pada dirimu terhadap perbuatan tersebut maupun terhadap pelakunya. Ma la yakunu misluhu wala a'dhamu minhu, sesuatu yang tidak ada seperti itu dan tidak ada yang lebih hebat dari itu, indasima ilmungkari, ketika engkau mendengar kemungkaran, wa musyahadatihi, dan ketika engkau melihat kemungkaran, fatahaqqaqa annaka dhaiful imani, maka jelas-jelas dirimu itu termasuk orang yang dhaiful iman, lemah imannya. Ya, ini kita lagi diibaratkan ketika melihat kemungkaran, ketika mendengar kemungkaran, enggak ada reaksi marah pada diri kita. Tetapi ketika kita dizolimi orang, ketika dicaci orang, muncul kemarahan terhadap perbuatan maupun pelaku orang itu yang mencaci, maka saat itu jelas-jelas kita adalah orang yang lemah imannya.
Tapi bukan orang sini, bukan. Kalau orang sini enggak. Kalau ada kegiatan yang tidak baik, serentak dilaporkan kepada RT, dilaporkan kepada RW, masyarakat bertindak tapi dengan cara yang tidak brutal, ya, diselesaikan secara baik, tidak brutal. Tapi kalau udah dibilangin kedua kali enggak juga berubah, dibilangin dikasih tahu enggak juga berubah, nah, baru ambil tindakan. Kalau kita enggak berani, panggil Satpol PP. Enggak berani juga telepon Polsek Pulau Gadung. Enggak berani juga panggil FBR. Karena banyak sekarang kelompok-kelompok itu ketika dibacok nggak mempan badannya. Kalau gitu dia bikin ban dijahit jadi kayak rompi. Jadi ketika dibacok membal, makanya orang pada takut. Wa inna irdoka wa malaka a'azzu alaika min dinika. Dan sungguh harga dirimu, ya, wa malaka dan hartamu, a'azzu alaika min dinika, itu lebih engkau muliakan daripada agama engkau, ya. Orang kalau dizolimi hartanya, ya, atau harga dirinya direndahkan, kalau dia marah sedangkan melihat kemungkaran dan sebagainya dia nggak marah, itu harga dirinya dan hartanya lebih mulia daripada agamanya. Itu sama dengan orang yang lemah imannya, ya. Tapi sekarang yang semacam ini udah berkurang di masyarakat kita. Dulu luar biasa masyarakat kita, ya. Walaupun masih ada sebagian pihak yang melakukannya, gitu. Dulu kan masyarakat kita itu terkenal masyarakat yang bersahaja, gotong royong dan sebagainya, ya. Sekarang udah mulai luntur karena banyak sekali hal-hal yang terasa tidak nyaman. Ya, banyak kita saksikan di TV, di mana-mana ketika terjadi kecelakaan banyak orang yang tidak membantu. Karena apa? Karena kebanyakan saksi itu malah jadi berat urusannya, gitu. Makanya saya perhatikan banyak ketika terjadi kecelakaan ojol yang pada tampil itu, ya. Ojol-ojol itu jiwanya masih bagus, ya. Banyak kan orang ntar dijadiin saksi. Nah, ada tindakan begini jadi saksi, pelakunya nggak ketemu, saksinya malah jadi tersangka. Gitu, ya. Jadi orang pada menghindar sekarang. Wa idza alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bima'rufin au nahaita an munkarin la yusma' laka wa la yuqbalu minka au alimta annahu yahsulu alaika bisababihi
dararun zahirun fi nafsika au malika jaza lakas sukutu. Ya. Wa idza alimta wa tahaqqaqta, bila mana engkau mengetahui atau jelas-jelas, ya, annaka idza amarta bima'rufin, bila mana engkau melaksanakan amar ma'ruf, au nahaita an munkarin, atau engkau melakukan nahi mungkar, la yusma'u laka, ya, omongan nasihatmu tidak didengar, wala yuqbalu minka, bahkan tidak diterima amar ma'ruf nahi mungkarmu, au alimta, atau engkau merasakan annahu yahsulu alaika bisababihi dararun zahirun, akan muncul dengan sebab amar ma'ruf nahi mungkar yang engkau lakukan, akan muncul apa? Dararun zahirun, muncul bahaya, ya, fi nafsika, bahaya yang akan menimpa dirimu, au malika, atau bahaya yang akan menimpa hartamu, jazalakas sukutu, maka bolehlah ketika hal itu terjadi as-sukutu, diam dah. Ya, ketika kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah rumah kita itu yang bakal diserang, disambitin, atau jiwa kita yang terancam, ketika itu maka boleh kita diam. Makanya di awal-awal Islam di Mekah, Nabi tidak pernah melakukan perlawanan. Ya, jadi dakwahnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, bahkan diapain aja nggak melawan, sampai Nabi dibuang kotoran unta ketika beliau sedang sholat ke tubuh Nabi. Ya, semuanya pada takut, kecuali yang membersihkan itu adalah Sayyidatina Fatimah. Nah, tapi ketika sudah hijrah di Madinah, Islam sudah kuat, baru melakukan perlawanan. Ya, ketika itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, masuk Islam, bacaan Al-Qur'annya bagus. Dia baca Al-Qur'an di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempatnya dekat dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Nabi udah larang, tapi dia sengaja, dia dakwah, dia baca Quran di situ. Ujung-ujungnya berakhir dengan penganiayaan, dipukul, diinjak, ditendang dan sebagainya. Kata Nabi, alam anhaka ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bukankah aku sudah melarangmu? Ya, besok Ibnu Mas'ud begitu lagi baca Quran lagi di dekat Darun Nadwah, markasnya orang kafir Quraisy, diinjek lagi, ditendang lagi, dipukulin lagi. Nah, terus Nabi larang dah.
Ibnu Mas'ud itu kalau dipukulin dia berasa kayak dipijitin. Ya, berasa kayak dipijitin. Sama kayak bapak-bapak kan gitu ya. Kan kadang-kadang minta tolong istrinya atau minta tolong anaknya atau cucunya belakangnya supaya diapain? Dipijitin. Kadang kata bapaknya, kata akungnya kurang keras, pukul. Kan gitu-gitu inti ya. Sama Ibnu Mas'ud juga begitu. Ketika dia dipukulin, dia diinjak-injak, anggap aja istri lagi memenuhi permohonan suaminya untuk menginjak-injak. Gitu. Jadi walaupun babak belur, dia nggak berasa apa-apa. Ya kayak Sayyidina Bilal ketika dihukum ya oleh kafir Quraisy, yang ada adalah ahad, ahad, ahad. Siksaan itu nggak ada artinya. Ya. Nah itu orang yang hatinya sudah yakin dengan Allah. Jarang yang begitu, saudara. Wasarul amru wan nahyu ba'da an kana wajiban minal fadailil azimati. Dan amar ma'ruf nahi mungkar setelah adanya kewajiban minal fadailil azimati, dari fadilah-fadilah yang besar, adalati min fa'iliha, yang menunjukkan kepada pelaku amar ma'ruf nahi mungkar ala mahabbatillahi, ya, adalah cintanya kepada Allah. Jadi kalau emang kuat silahkan, tapi kalau kira-kira bakal bahaya, ya sudah, bahasa anak sekarang, tiarap dulu, kita tiarap dulu, nanti baru kita bangkit kembali ya. Kenapa? Karena membahayakan jiwa, membahayakan harta. Jadi lempengan itu kalau memang bahaya boleh kita tiarap dulu, hentikan dahulu. Tapi kalau memang mau memilih, karena itu suatu kewajiban, keistimewaannya itu luar biasa. Kalau gugur syahid. Tapi ini buat apa? Yang mahabbatillah, orang yang cinta kepada Allah. Tapi jangan sampai kita terpengaruh dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Amar ma'ruf kita nggak mampu, ya sudah kita pasang bom dalam diri kita, maju ke tempat maksiat, itu menjadi konyol. Karena biar bagaimanapun banyak nanti korbannya orang-orang muslim yang baik juga, gitu ya. Dan banyak orang yang pada seperti itu ya. Bom bunuh diri juga dilarang ya. Walaupun itu akan menghabiskan sekian banyak orang-orang yang memusuhi umat Islam. Kalau mau serang aja langsung, jangan pakai bom bunuh diri. Kalau bunuh diri itu tidak benar ya. Siwahu, dan dia memilih untuk hal-hal lainnya. Jadi ada yang melaksanakannya karena cinta kepada Allah, kalaupun gugur syahid, tapi ada yang memilih
yang lain. Ya sudah, kita atur strategi, kita tiarap dulu, boleh. Wa amma idza alimta, bila mana engkau tahu ya, annal mungkara, bahwa kemungkaran itu yazidu bisababin nahyi, akan menjadi bertambah-tambah dengan adanya nahi mungkar, au yata'addad dararu ya ila ghairika minal muslimina, atau berdampak bahaya kepada selainmu menimpa orang muslim, pasukutu hina idin aula, maka berdiam diri dari nahi mungkar saat itu lebih utama, warubbama wajaba, bahkan terkadang jadi wajib. Misal, saudara sekalian, Bapak Ibu yang mulia, kalau Bapak Ibu memaksakan hal tersebut, tapi dampaknya akan membawa kerugian besar bagi kaum muslimin selain kita, maka yang bagus kita diam, bahkan wajib kita diam, karena membahayakan saudara kita muslim lainnya ya. Banyak terjadi di daerah-daerah minoritas ya. Ketika itu yang terjadi, jangan sampai nanti dakwah kita justru menjadi mati di situ, enggak berkembang. Maka sebaiknya kita tidak melakukan hal itu guna kebaikan buat saudara-saudara muslim kita yang lain, agar mereka tidak terkena dampak yang bakal merugikannya. Nah, ini jadi kata kuncinya adalah harus ada strategi ya. Tanpa ada strategi berat. Makanya saudara sekalian, Bapak Ibu yang mulia, ketika di daerah-daerah minoritas itu kita susah bangun masjid, bangun rumah ibadah, peran pemerintah itu sangat besar ketika mengirim TNI, ketika mengirim anggota Polri, ya ASN dan sebagainya. Ketika tidak ada masjid dan sebagainya, pemerintah itu harus mengadakan masjid. Jadi nanti pembangunan masjid itu didukung oleh pemerintah. Ya, kayak sekarang kan banyak di Papua itu banyak, ya. Dulu tanpa ada dukungan pemerintah, kan habis hari raya itu dibakar. Di daerah mana tuh di Papua itu? Talakar apa Takalar gitu ya. Masjid yang dibakar ya. Nah, makanya perlu backup dari pemerintah, bahkan pemerintah yang bikin. Kayak zaman Pak Harto kan di tempat kosong ada orang, kagak ada orangnya sedikit, pokoknya dibangun aja masjid Muslim Pancasila. Pak Harto dengan Pak Prabowo berharap ketika orang dalam perjalanan mau sholat di situ ada masjid bagus ya. Sekarang nggak ada ya sekarang yang memperdulikan hal itu. Yang ada yang dibikin adalah MRT,
ya, dan sebagainya. Bermasalah ada ujung-ujungnya ya. Pak Harto begitu juga banyak jasanya ya. Karena saya merasakan dulu, saya kan tukang jalan dulu, ziarah Wali Songo dan sebagainya. Ketika kita sudah mepet waktu, ya jauh dari masjid, nah, tiba-tiba kita lihat ada masjid Muslim Pancasila. Kita bisa istirahat di situ, ya. Kita bisa sholat di situ, ya. Bahkan di pinggir-pinggirannya ada tukang makanan, ya. Ibu-ibu biasanya yang dicari bakso, gitu ya. Udah isyraq belum? Sudah. Kalau udah isyraq sudah ya. Kita dapat kajian, dapat iktikaf di masjid ini, dapat isyraq juga ya, dapat ilmu, mudah-mudahan manfaat untuk kita bersama. Wa iyyaka wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.